Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Jasmine, NIM 120220058 dari kelas RC, akan mempresentasikan tugas perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Dengan outline, yang pertama adalah sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya, pokok pemikiran teori Keynesian, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan dengan pendekatan Keynesian, serta studi kasus kawasan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya, yang dimana ekonomi Keynesian atau disebut Keynesianisme dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936, yang pada umumnya menganjurkan mekanisme pasar yang dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Hal itu tersebut harus dilakukan dengan pendekatan teoritis meliputi rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi suplai industri utama atau basis, dan industri pendukungnya non-basis. Ideologi politik yang digunakan adalah intervensi pemerintah, demokrasi sosial, dan kohesi yang akan dibahas selanjutnya. Di mana intervensi pemerintah pada teori Keynesian merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi. Sedangkan intervensi ekonominya dapat ditujukan untuk keperluan politik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan lapangan kerja. Yang kedua ada demokrasi sosial, di mana demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Sedangkan kohesi dan solidaritas adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Sekarang kita masuk pada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama adalah teori basis ekspor. Teori basis ekspor memiliki argumen bahwa permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi di suatu wilayah akan menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Jadi, apabila produksinya banyak, maka wilayah tersebut akan semakin berkembang. Di mana besarnya permintaan ekspor ditentukan oleh harga barang, tingkat pendapatan wilayah, dan harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Dengan menjamin kualitas produk dan layanan purna jual mempengaruhi permintaan, sedangkan sisi penawaran termasuk upah, bahan baku, input, dan teknologi juga dapat mempengaruhi daya saing. Yang kedua, ada teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori yang pertama ada teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme. Dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Sedangkan teori Kaldor hanya menjelaskan terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Berikut merupakan teori sirkular dan kausal kumulatif dari Myrdal, di mana teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah. Seperti pada bagian yang kita lihat di bawah, di mana rakyat miskin dan tertinggal akan terkait dengan lemahnya percaya dan berjejaring, diskriminasi, kebiasaan norma yang buruk, menyebabkan kesehatan dan kejiwaan yang buruk, pendapatan rendah, dan pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sedangkan pada teori sirkular dan kumulatif Myrdal, di mana apabila terdapat produktivitas tinggi, maka stabilitas pendapatan negara di dunia akan tinggi, di mana ekspor neto akan tinggi, permintaan domestik yang tinggi, adanya investasi dan inovasi yang tinggi pula. Yang terakhir adalah teori kutub pertumbuhan, di mana teori kutub pertumbuhan perkembangan ekonomi wilayah akan mengutup di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri, di mana wilayah tersebut menggerakkan perekonomian wilayah yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang, yaitu backward linkage maupun ke depan atau forward linkage. Dengan 4 pokok
pemikiran Keynesian dalam pembangunan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pertumbuhan wilayah tetap terjadi. Yang kedua, berfokus pada demand daripada supply dalam pertumbuhan wilayah. Yang ketiga, pasar bebas tidak dapat mengurangi kesenjangan. Dan yang keempat, aglomerasi industri yang mengarah dan mengorbankan wilayah lain. Selanjutnya, terdapat definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, di mana pendekatan dari Keynesian untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal berupa dua, yaitu dengan memberikan kebijakan proaktif di tingkat wilayah dan investasi publik pada infrastruktur. Selanjutnya adalah pendekatan Keynesian dalam kebijakan pembangunan wilayah, yaitu berupa memberikan bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal, desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti otomotif, kimia, di wilayah perekonomian. Berikut studi kasus yang saya ambil terkait pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian yang berlokasi pada Karawang International Industrial City atau KIIC. Gambaran umum wilayah di mana di sini terdapat peta administrasi Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan sebelah utara yaitu Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Subang, sebelah tenggara Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan Kabupaten Bogor dan Cianjur, dan sebelah barat Kabupaten Bekasi. Karawang International Industrial City pada saat ini di Kabupaten Karawang tercatat oleh Disnaker Trans memiliki 1.762 pabrik, yang dimana KIIC sendiri sudah menaungi sebanyak 170 pabrik. Dan berdasarkan RT/RW Kabupaten Karawang pasal 5 ayat 4, pengembangan industri terletak di Cikampek, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Kelari, Ciampel, Karawang Barat, Karawang Timur, Pangkalan, dan Rengas Dengklok sebagai peruntukan kawasan industri. Dari studi kasus dapat disimpulkan bahwa keterkaitan studi kasus dengan teori Keynesian bahwa kawasan industri Karawang merupakan salah satu bentuk partisipasi pemerintah dalam pembentukan pembangunan wilayah dan merupakan bentuk pembangunan kawasan industri yang bisa bergerak menggerakkan efek berganda di wilayah perekonomian, dan juga terdapat terjadinya pengendalian infrastruktur, pengendalian pembangunan industri dan investasi infrastruktur, dan yang terakhir adanya aglomerasi yang terarah dan mendukung perekonomian wilayah di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.